Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial ya. Kemudian kita akan masuk ke direktori 133. Nah, materi kita terkait dengan dokumen fragmen. Nah, ini sudah pernah kita singgung ya di video sebelumnya terkait dengan fragmen. Kita akan pelajari lebih dalam terkait dengan fragmen. Kita akan clear screen, kita akan buka dan kita akan buka Nevim-nya dan sidebar-nya ya. Oke, kita ini ada materinya. Sebelum kita ke latihan, kita akan coba pelajari dulu terkait dengan fragmen ini ya. Kita akan buka dulu. Nah, ini dokumen fragmen. Dokumen fragmen adalah salah satu cara untuk memanipulasi HTML pada halaman web menggunakan JavaScript. Dokumen fragmen merupakan sebuah wadah sementara yang tidak terlibat pada DOM saat halaman web dibuat. Dalam dokumen fragmen, kita dapat menambahkan atau menghapus elemen HTML tanpa mempengaruhi tampilan di browser. Keuntungan penggunaan dokumen fragmen adalah meningkatkan performa dan efisiensi pada proses manipulasi elemen HTML. Karena saat kita melakukan manipulasi pada DOM browser akan melakukan reflow atau refine atau memperbaharui tampilan yang disajikan. Dengan menggunakan dokumen fragmen, kita dapat memanipulasi elemen HTML secara bebas tanpa memicu reflow atau refine sehingga dapat meningkatkan performa dan efisiensi pada aplikasi web. Nah, perintah dasarnya seperti ini, nih kan. Ada dua cara, kita bisa langsung, misalkan kita memiliki variabel fragmen, kemudian kita tinggal new dokumen fragmen. Ataupun kita juga dengan cara let, misalkan fragmen, dan kita mengambil dari turunan dari dokumen dot create dokumen fragmen. Ini sama aja ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kita bisa buat. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Yang penting teman-teman harus pahami adalah terkait dengan ini ya. Kita mengurangi atau supaya tidak terjadi reflow, memicu reflow ya. Nah, kita akan coba buat sebuah file dulu ya. Kita akan tekan A, kita akan buat file index.html. Nah, kemudian saya tekan A lagi, kita akan buat folder JS dan file script.js. Nah, kita sudah punya dua file. Kita buka dulu untuk file index.html. Kita buat dulu basic tag HTML-nya. CSS-nya kita hapus. Nah, seperti ini ya. Kemudian JavaScript-nya kita pindah ke bawah. Nah, ke sini. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan di sini untuk contoh kita ya. Kita akan buat di sini div dengan ID parent. Nah, kita akan coba buat div dengan ID-nya parent. Nah, kemudian kita juga punya UL dengan ID-nya language ya. Nah, nanti kita akan coba sebagai contoh. Nah, ini tinggal kita save. Nah, kita sekarang tekan escape dan buka lagi file script.js. Nah, sidebar-nya kita kecilkan supaya tidak terlalu memakan space ya. Oke, pertama kita akan buat dulu sini. Kita akan masuk ke insert mode. Pertama kita akan buat sebuah konstanta, kita akan buat fragmen. Nah, fragmen kita akan dengan gunakan cara yang pertama yaitu menggunakan dokumen, bukan menggunakan new ya. Kita akan create dokumen fragmen seperti ini. Nah, di sini baru kita akan buat sebuah elemennya. Kita akan buat konstanta div1 misalkan ya. Div1 kita akan ambil dari div, kita akan buat div 2, kita ambil div juga, dan kita akan buat 3 sebagai contoh ya. Nah, kemudian di sini kita akan isi ya div1 dot text content. Nah, kita akan isi text contentnya misalkan elemen 1. Kemudian kita akan tutup dengan titik koma. Nah, kita akan ambil juga untuk
div 2-nya, dan div 3-nya. Seperti ini ya. Kemudian kita tinggal menambahkan fragmennya. Dan kita tambahkan lagi. Dan kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan. Sekarang kita akan buat sebuah mengambil atau tadi kan kita memiliki parent ya. Nah, parent ini kita akan ambil dari dokumen. Nah, kita bisa menggunakan query selector seperti ini juga bisa, atau get element by ID juga sama ya. Nah, setelah itu kita tinggal ambil parent.append child-nya. Nah, tinggal masukkan ke sini. Setelah itu tinggal kita save. Kita coba jalankan ya. Kita Ctrl L. Nah, kita tunggu. Nah, lihat ini sudah ada ya. Kita sekarang akan coba buka. Nah, ini JavaScript kita. Nah, ini yang kita buat tadi elemen 1, elemen 2, elemen 3. Nah, kita menggunakan fragmen. Nah, itu cara yang pertama. Nah, kita juga bisa dengan menggunakan tadi ya, cara yang kedua yaitu menggunakan new. Nah, kita coba dengan menggunakan new di sini. Ya, misalkan saya buat sebuah variabel lagi, let di sini ya. Language ini kita akan buat sebuah array. Saya membuat JavaScript misalkan, kita akan ambil, kita akan tambah lagi di sini PHP. Saya mau tambah lagi di sini Python. Saya mau tambah lagi dengan Java. Misalkan segini ya, kita coba ya. Kita akan buat lagi di sini variabel lang el. Nah, ini kita akan ambil dari dokumen. Nah, kita akan ambil dari query selector. Nah, query selectornya kita ambil dari ID lang ya yang tadi kita buat tuh. Nah, setelah itu kita akan buat sebuah fragmen let. Nah, karena tadi fragmen sudah kita buat ya, kita namanya frgmn gini aja ya supaya tidak sama, nanti error. Ini kita buat dari new aja, kita buat dengan menggunakan new dokumen fragmen. Kalau tadi kan kita dengan cara seperti ini ya, dokumen langsung. Nah, kita dengan menggunakan objek new dokumen fragmen. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan perulangan. Nah, language. Nah, ini kita bisa menggunakan for each. Nah, dengan for each kita bisa tambahkan di sini language misalkan ya. Kita tutup. Nah, language ini kita gunakan fungsi panah seperti ini. Nah, kita tinggal ambil seperti ini. Jadi kita akan buat create elemen li di sini. Setelah itu li-nya kita akan isi dengan text content. Nah, text contentnya kita isi dari language yang kita ambil dari sini ya. Nah, dari sini. Kemudian kita masukkan ke dalam fragmen. Nah, setelah fragmennya terisi, nah baru kita masukkan ke lang el dan kita append child fragmennya. Nah, kalau sudah kita tinggal save. Nah, lihat ini sudah masuk ya ke sini sama dengan yang tadi. Cuman ini dengan menggunakan cara lainnya. Oke, terkait dengan fragmen seperti itu, mudah-mudahan memperjelas ya. Ini mendukung materi yang kemarin sudah dibahas terkait dengan fragmen. Nanti teman-teman bisa ambil terkait dengan dasar materinya ini di linknya di kolom deskripsi di bawah, beserta dengan contoh latihannya juga teman-teman bisa ambil di link deskripsi di bawah. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.